Namanya Aisyah. Sejak awal kuliah, ia telah menaruh rasa pada seorang laki-laki bernama Rehan. Bukan cinta yang datang dari pandangan pertama, melainkan dari pandangan yang terus terjaga. Rehan bukan yang paling tampan, bukan juga yang paling pandai berbicara. Tapi ia punya akhlak yang menenangkan, dan visi hidup yang membuat Aisyah ingin berjalan searah. Aisyah menyukai Rehan dalam diam. Diam yang tidak hanya menyembunyikan rasa, tetapi juga memperjuangkannya. Dalam doa, dalam sujud panjang di malam-malam sepi. Sejak semester 3, Aisyah mulai menyebut nama Rehan dalam doanya. Ia tak pernah berani menyapa lebih dari yang sewajarnya. Tak pernah mengirim pesan kecuali yang benar-benar perlu. Tapi ia tahu satu hal, cinta yang baik harus dimulai dengan menjaga. Ya Allah, jika dia adalah takdirku, dekatkanlah hatinya padaku. Jika bukan, maka tenangkanlah hatiku dengan keputusanmu. Itulah doa yang tak pernah absen dari bibir Aisyah. Hingga bertahun-tahun kemudian, doa itu tetap menjadi penghuni tetap dalam sujudnya. Ia menolak beberapa lamaran lelaki yang datang padanya. Alasan yang ia berikan pada keluarga selalu sama. Belum siap. Padahal hatinya telah siap. Hanya pada satu nama yang belum tentu mengarah padanya. Sementara itu, Rehan terlihat sibuk membangun masa depannya. Lulus kuliah dengan predikat cum laude, lalu melanjutkan ke luar negeri untuk bekerja. Aisyah mengikuti kabarnya dari jauh, dari unggahan teman-temannya, dari status media sosial yang tak pernah ia sentuh, namun selalu ia baca diam-diam. Bagi Aisyah, mencintai Rehan adalah ibadah yang hening. Tak ada yang tahu, bahkan Rehan sendiri. Tapi setiap sujud, setiap tetes air mata yang jatuh di sejadah, adalah saksi betapa ia mencintai lelaki itu dengan cara yang ia yakini paling mulia waktu berjalan. 4 tahun berlalu sejak kelulusan. Aisyah kini bekerja sebagai guru di sekolah Islam terpadu. Kehidupannya terlihat tenang, tapi di balik itu hatinya masih setia menunggu kabar dari satu nama yang terus ia jaga. Suatu sore, kabar itu datang. Rehan menikah hari ini, Syah, ujar sahabatnya, Nisa, sambil menunjukkan sebuah unggahan foto pernikahan. Tampak Rehan tersenyum di pelaminan, bersama seorang wanita yang tak dikenali Aisyah. Dunia Aisyah seperti berhenti sejenak. Ada suara di dadanya yang seperti pecah perlahan. Bukan karena Rehan tak jadi miliknya, tapi karena semua doa, semua pengorbanan, seolah tak bermakna. Aisyah tak menangis saat itu. Ia hanya diam, menunduk, dan mengambil wudhu. Di atas sejadah, ia sujud lebih lama dari biasanya. Tapi kali ini, tidak ada lagi nama Rehan yang disebut. Ya Allah, ampuni aku yang berharap terlalu dalam pada makhluk-Mu. Gantikan rasa ini dengan yang lebih Engkau ridai. Air matanya jatuh pelan. Bukan tangis penyesalan karena mencintai, melainkan tangis keikhlasan karena akhirnya melepaskan. Ia tak menyalahkan Rehan. Ia tak marah. Ia hanya merasa hampa. Hari-hari setelah itu, Aisyah mencoba bangkit. Ia naturalisis banyak dan menyibukkan diri, mulai mengisi kajian, menulis buku anak-anak Islami, dan ikut kegiatan sosial. Pelan-pelan, hatinya belajar menerima bahwa tidak semua yang ia doakan akan menjadi kenyataan. Tapi semua yang dijawab Allah selalu dengan kebaikan yang tidak disangka. Di antara semua pria yang pernah dikenalkan padanya, ada satu yang tidak terlalu menonjol. Namanya Fathir. Ia bukan yang pertama datang, tapi selalu ada. Diam-diam, ia juga ikut kegiatan sosial yang sama. Diam-diam, ia juga hadir di kajian yang Aisyah isi. Tapi ia tak pernah mencoba mendekat. Tak seperti yang lain, Fathir hanya mengamati dari jauh. Hingga suatu hari, dengan bismillah yang tenang, Fathir datang ke rumah Aisyah bersama keluarganya. Bukan dengan rayuan, bukan dengan janji. Hanya satu kalimat sederhana yang menyentuh hati. Saya tidak tahu siapa yang Aisyah doakan selama ini. Tapi sejak awal, nama Aisyah selalu saya sebut dalam setiap sujud saya.
Aisyah terdiam. Matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya ia sadar. Ternyata selama ini, ia sibuk mendoakan seseorang yang tidak menoleh. Sementara ada orang lain yang diam-diam memohonkan namanya di hadapan Tuhan. Dan hati Aisyah pun perlahan luluh. Tidak karena Fathir sempurna, tapi karena ia merasa dicintai dengan cara yang tidak meminta, tidak memaksa, hanya mendoakan. Setelah lamaran itu, hari-hari Aisyah berubah. Bukan karena mendadak jatuh cinta pada Fathir, tapi karena hatinya sedang belajar. Belajar membuka diri untuk cinta yang selama ini tak pernah ia lihat. Cinta yang tidak hadir dengan bunga atau puisi, melainkan dengan kesabaran dan doa yang tak pernah diumbar. Aisyah masih ingat hari itu dengan jelas. Suasana ruang tamu rumahnya hening saat Fathir menyampaikan maksudnya. Pria itu berbicara tenang, tak berusaha membuat dirinya terlihat istimewa. Ia hanya menyampaikan dengan jujur dan tulus. Saya tahu, mungkin Aisyah tidak punya perasaan yang sama sekarang, tapi saya bersedia menunggu Aisyah belajar mencintai saya. Saya hanya ingin mencintai seseorang dengan cara yang Allah ridai, dan saya yakin Aisyah adalah pilihan yang telah saya istikharahkan sejak lama. Aisyah tidak langsung menjawab, ia minta waktu. Bukan untuk mencari pilihan lain, tapi untuk berbicara dengan hatinya sendiri. Untuk jujur, apakah ia siap berjalan bersama seseorang yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya? Di sepertiga malam yang sunyi, Aisyah menangis lagi. Tapi kali ini bukan karena patah hati, melainkan karena haru. Sebab selama ini ia terlalu sibuk menoleh ke arah yang tak menengok balik, sampai lupa bahwa ada seseorang yang justru melihatnya sebagai jawaban dari doa. Hari-hari selanjutnya, Aisyah mulai mencoba mengenal Fathir lebih dalam. Tidak dengan pacaran, tentu saja. Mereka berkomunikasi melalui perantara ibu mereka, atau kadang sahabat yang sama. Aisyah mulai tahu bahwa Fathir adalah pribadi yang pendiam, tapi pekerja keras. Ia bekerja sebagai programmer freelance dari rumah, lebih sering menunduk dan menghindari keramaian. Fathir bukan tipe pria yang pandai merayu, tapi dalam setiap langkahnya, Aisyah bisa merasakan ketulusan. Ia tidak berkata, "Aku cinta kamu," tapi ia selalu bertanya, "Sudah makan belum, Syah?" Ia tidak mengirim hadiah-hadiah mahal, tapi rajin mengirimkan artikel kajian atau tautan video yang menenangkan. "Aku nggak tahu bagaimana cara mencintai yang benar," kata Aisyah suatu malam dalam obrolan dengan Nisa. "Tapi Fathir, entah kenapa bikin aku ngerasa aman. Bukan deg-degan seperti Rehan dulu, tapi tenang, kayak air yang mengalir." Nisa tersenyum. "Mungkin itu yang selama ini kamu butuh. Bukan sekadar dicintai, tapi dihargai dan didoakan." Pernikahan pun dipersiapkan dengan sederhana. Aisyah tidak ingin pesta mewah. Ia hanya ingin pernikahan yang berkah. Dalam istikharah terakhirnya sebelum menerima pinangan Fathir secara resmi, Aisyah merasa tenang. Rasa tenang itu bukan sekadar pertanda, tapi jawaban. Hari pernikahan mereka digelar di masjid kampung, disaksikan keluarga dan kerabat dekat. Saat ijab kabul selesai diucapkan, Fathir menatap Aisyah dengan mata yang berkaca-kaca. "Alhamdulillah," ucapnya pelan. "Akhirnya, perempuan yang selama ini saya doakan, jadi nyata di depan saya." Aisyah tak bisa menahan air matanya. Hatinya seperti berbisik, inilah cinta yang dijawab dengan cara terbaik oleh Allah. Bukan yang kau kejar, tapi yang datang membawa berkah. Hari-hari setelah menikah adalah masa adaptasi. Aisyah tidak langsung jatuh cinta, seperti dalam dongeng. Tapi cinta mereka tumbuh perlahan, seperti tanaman yang disiram setiap hari. Ada hari di mana mereka saling diam, karena belum saling mengerti. Ada juga hari di mana tawa mengisi ruang makan, hanya karena obrolan kecil tentang mie goreng buatan Fathir yang terlalu asin. Aisyah belajar bahwa pernikahan bukan soal romansa saja, tapi soal kerjasama, komunikasi, dan kesabaran.
Ia juga mulai menyadari betapa beruntungnya ia menikah dengan pria yang tidak menuntut banyak hal, yang selalu mengajak salat berjamaah di rumah, yang tak pernah lupa membacakan doa sebelum tidur. Suatu malam, saat mereka berbincang santai sebelum tidur, Aisyah bertanya pelan, "Kenapa kamu dulu bisa yakin mendoakan aku, padahal kita nggak pernah dekat?" Fathir tersenyum kecil. "Aku nggak tahu kenapa, Syah. Waktu itu aku lihat kamu dari jauh pas kita ikut kegiatan kampus. Kamu ngajar ngaji anak-anak di pinggir masjid. Aku lihat caramu bicara ke mereka, caramu tersenyum walau capek. Dari situ aku bilang ke diri sendiri, kalau suatu hari aku nikah, aku pengen istriku kayak dia. Terus aku mulai istikharah. Dan nama kamu terus muncul di hatiku, sampai akhirnya aku beranikan diri melamar." Aisyah terdiam. Ia menangis lagi malam itu. Tapi kali ini air mata itu adalah syukur. Karena cinta yang terbaik, ternyata bukan yang kau sebut dalam doamu, tapi yang menyebut namamu tanpa kau tahu, yang diam-diam mendoakanmu, dan diam-diam memperjuangkanmu di hadapan Tuhan. Pernikahan Aisyah dan Fathir berjalan harmonis dalam kesederhanaannya. Mereka belajar banyak hal bersama, dari hal sepele seperti cara menyimpan sayur agar tidak cepat layu, hingga hal penting seperti menyikapi perbedaan pendapat. Meskipun cinta, mereka tidak dimulai dengan rasa yang menggebu, tapi setiap hari kebersamaan membuat ikatan itu semakin kuat dan hangat. Namun, seperti rumah manapun, badai pasti datang. Dan badai itu datang tanpa aba-aba justru ketika Aisyah merasa hidupnya mulai tenang. Pagi itu, Aisyah sedang membuka pesan-pesan yang masuk di ponselnya. Ia rutin menerima pertanyaan dari para siswa dan wali murid, karena pekerjaannya sebagai guru. Namun, satu pesan yang masuk di luar dugaan. Sebuah nama yang sudah lama tak terdengar. Rehan. Aisyah sempat terdiam. Matanya terpaku pada layar. "Assalamualaikum, Aisyah. Maaf kalau ini mengganggu. Aku cuma mau minta maaf. Baru-baru ini aku banyak berpikir tentang masa lalu, dan aku sadar. Mungkin dulu aku tidak adil padamu. Aku tahu kamu pernah menyukaiku, dan aku juga sebenarnya pernah menyimpan rasa itu. Tapi aku terlalu sibuk mengejar mimpi." Aisyah membaca pesan itu perlahan, seperti menelusuri masa lalu yang pernah membuat hatinya retak. Rehan, laki-laki yang dulu selalu ia doakan, yang membuatnya menolak, banyak lamaran, yang membuatnya menangis di sepertiga malam. Kini tiba-tiba muncul kembali dengan pengakuan yang datang. Terlambat, pikirannya campur aduk. Ia tidak tahu apakah harus menjawab atau membiarkannya. Tapi, yang membuatnya lebih gelisah adalah rasa bersalah. Ia merasa tidak pantas membaca pesan dari laki-laki lain, apalagi Rehan, tanpa sepengetahuan Fathir. Sorenya, Aisyah memberanikan diri bercerita. "Mas, tadi Rehan kirim pesan," ucapnya pelan sambil melipat mukena yang baru saja ia pakai untuk salat maghrib. Fathir menoleh, ekspresinya tidak berubah tajam atau marah. Ia hanya diam, menunggu. "Dia minta maaf," katanya. Dia dulu juga punya rasa tapi nggak berani jujur karena terlalu fokus sama karier. "Aku bingung harus gimana." Fathir tetap tenang. Lalu ia berkata, "Kamu masih punya rasa?" Pertanyaan itu seperti anak panah yang menembus jantung Aisyah. Ia tidak marah, tapi pertanyaan itu membuatnya harus jujur, bahkan pada dirinya sendiri. Aisyah menggeleng pelan. "Dulu iya, tapi sekarang enggak. Aku cuma kaget aja. Mungkin lebih ke luka lama yang kebuka sebentar. Tapi sekarang aku sadar, aku udah di tempat yang tepat." Fathir menarik napas. Ia mendekati Aisyah dan menggenggam tangannya. "Kalau kamu yakin, aku percaya. Tapi kalau masih ada yang mengganjal, lebih baik kamu selesaikan. Jangan ada hati yang tergantung. Aku nggak mau kamu hidup bersamaku, tapi bayanganmu masih ke orang lain." Aisyah menunduk, matanya mulai berkaca-kaca. "Mas, aku bersyukur banget bisa nikah sama kamu.
Mungkin butuh waktu, tapi sekarang aku bisa bilang, aku benar-benar mencintaimu. Bukan karena kamu yang ada, tapi karena aku yakin, kau yang ya Allah pilihkan. Malam itu Aisyah menghapus pesan Rehan. Ia tidak membalas. Tidak ingin membuka ruang untuk masa lalu yang sudah tertutup rapat. Ia memilih untuk menutup kisah lamanya dengan cara yang paling elegan, dengan memaafkan, dan melepaskan tanpa harus berkata-kata. Beberapa hari kemudian, Aisyah dan Fathir menghadapi ujian berikutnya. Ayah Fathir jatuh sakit cukup parah dan harus dirawat di rumah sakit. Selama ini, Fathir dikenal sebagai anak yang sangat dekat dengan keluarganya. Dan ketika ayahnya sakit, ia benar-benar terlihat sangat terpukul. Aisyah ikut merawat dan mendampingi. Ia menyisihkan waktu kerja untuk menemani Fathir di rumah sakit, membawakan makanan, menenangkan sang ibu mertua, dan tetap berusaha tersenyum meskipun fisiknya mulai lelah. Di tengah-tengah kepenatan itu, Fathir memandang Aisyah dengan mata yang sembab karena kurang tidur. "Kamu tahu nggak, Syah? Dulu aku berdoa supaya dapat istri yang kuat. Bukan berarti nggak pernah capek, tapi yang tetap bertahan di sampingku walau sedang capek. Dan sekarang aku tahu, doa itu Allah kabulkan." Aisyah tersenyum. Kali ini senyumnya tak dibuat-buat. Ia merasa utuh, merasa bahwa cinta yang tumbuh perlahan justru mampu menguatkan dalam ujian. Mereka tidak pernah tahu masa depan seperti apa yang menanti, tapi Aisyah kini percaya ia tidak perlu menyesali apa yang dulu tidak menjadi miliknya. Karena cinta sejati bukan tentang siapa yang paling cepat datang, tapi siapa yang tetap tinggal dan berjuang. Dan cinta yang paling menenangkan adalah cinta yang dulu diam-diam menyebut namanya dalam doa. Beberapa bulan setelah ayah Fathir pulih dan diperbolehkan pulang dari rumah sakit, kehidupan Aisyah dan Fathir kembali tenang. Mereka mulai membangun rutinitas baru sebagai pasangan suami istri yang saling memahami. Aisyah tetap mengajar. Fathir kembali pada pekerjaannya sebagai programmer lepas. Kehidupan mereka sederhana, namun penuh keberkahan. Hingga pada suatu pagi yang tak biasa, Aisyah mendapati dirinya mual-mual dan merasa lemas. Awalnya ia pikir hanya masuk angin biasa. Namun, setelah beberapa hari, gejalanya tak kunjung hilang. Didampingi Fathir, ia memeriksakan diri ke klinik. Dan hasilnya membuat keduanya terdiam cukup lama. Aisyah hamil. Air mata Aisyah menetes pelan di pipinya, bukan karena sedih, tapi karena haru. Setelah sekian lama hanya mendengar kabar kehamilan dari sahabat-sahabatnya, kini dirinya akan menjadi ibu. "Mas, kita akan punya anak," ucapnya dengan suara bergetar. Fathir tidak langsung menjawab. Ia menatap Aisyah dengan pandangan hangat, kemudian memeluknya erat. "Alhamdulillah, semoga Allah menjaga kamu dan bayi kita." Hari-hari berikutnya dipenuhi kebahagiaan. Fathir yang sebelumnya cuek soal makanan, kini menjadi lebih perhatian. Ia rajin mengecek kandungan gizi makanan Aisyah, bahkan mulai belajar memasak sendiri. Ia juga lebih sering menolak tawaran kerja proyek besar demi lebih banyak waktu bersama istrinya. Namun, kebahagiaan itu mulai diuji ketika Fathir menerima tawaran kerja dari sebuah perusahaan teknologi besar di Jakarta. Tawaran itu sangat menjanjikan. Gaji 3 kali lipat dari pendapatan freelance-nya sekarang, dengan fasilitas lengkap dan kesempatan pengembangan karier yang besar. "Tapi Mas harus pindah ke Jakarta," ujar Fathir pelan saat mereka duduk. Di ruang tengah rumah, Aisyah menoleh cepat. "Pindah? Terus aku? Kita?" "Itu dia masalahnya. Kalau aku ambil, kita harus ikut pindah. Tapi kalau kamu nggak bisa ikut karena kerjaanmu di sini, mungkin aku harus tinggal sendiri dulu di Jakarta, bolak-balik tiap akhir pekan." Aisyah terdiam. Ia mencintai pekerjaannya sebagai guru. Ia juga masih terikat kontrak di sekolah. Selain itu, kandungannya baru masuk usia 3 bulan. Dokter menyarankan agar ia tidak terlalu banyak bepergian, apalagi jika harus bolak-balik kota. "Aku nggak siap ditinggal jauh, Mas. Aku takut," bisiknya.
Fathir menggenggam tangannya. Aku juga berat ninggalin kamu, tapi ini peluang besar. Kamu tahu kan, aku pengen punya rumah sendiri, nyekolahin anak kita yang terbaik. Tawaran ini bisa jadi langkah awal buat mimpi itu. Aisyah menunduk. Ia paham niat Fathir baik. Tapi hatinya gelisah. Ia baru mulai benar-benar nyaman dengan cinta ini. Dan kini harus dihadapkan pada kemungkinan berpisah jarak. Belum lagi kehamilan, yang membuatnya mudah lelah dan emosional. Malam-malam berikutnya mereka habiskan dalam diskusi panjang. Ada kalanya Aisyah menangis. Ada pula saat Fathir hanya duduk diam, memandangi wajah istrinya yang tengah tertidur sambil mengelus perutnya yang mulai membuncit. Akhirnya, setelah istikharah dan bicara dengan orang tua masing-masing, keputusan dibuat. Fathir menolak tawaran. Kerja itu, rezeki bisa dicari di mana saja, ujarnya kepada Aisyah, sambil tersenyum. Tapi kamu dan anak kita nggak bisa digantikan siapapun. Aku nggak mau anak kita tumbuh tanpa kehadiran ayahnya, apalagi di awal-awal begini. Aku bisa cari peluang lain, tapi waktu bersamamu, itu nggak bisa diulang. Aisyah menangis. Ia memeluk suaminya dengan erat, lebih erat dari biasanya. Saat itu ia merasa bahwa cinta sejati memang bukan soal siapa yang bisa memberi paling banyak, tapi siapa yang bersedia mengorbankan paling tulus. Beberapa bulan kemudian, menjelang kelahiran, Aisyah kembali mengenang masa-masa lalunya. Ia dulu pernah mendoakan seorang lelaki yang bahkan tak menoleh padanya. Ia pernah berharap pada cinta yang tak pasti, menunggu pada tempat yang tak pernah menjemputnya. Tapi kini, ia tahu, semua air matanya dulu tidak sia-sia. Semua penantian dan doa yang tak terjawab ternyata bukan penolakan tapi penjagaan. Allah tidak memberikan apa yang Aisyah minta, tapi memberi apa yang Aisyah butuhkan. Dan di hari itu, ketika bayi perempuan mungil mereka lahir ke dunia, Fathir menangis untuk pertama kalinya di hadapan Aisyah. Terima kasih sudah jadi ibu dari anakku, bisiknya lirih. Dan jadi perempuan yang selama ini aku doakan diam-diam. Aisyah tersenyum. Ia tahu, rumah tangganya mungkin tidak sempurna, tapi ia telah menemukan cinta terbaik. Cinta yang tumbuh dari keikhlasan, kesabaran, dan doa yang tersembunyi. Menjadi orang tua baru bukanlah hal yang mudah. Dan Aisyah menyadari itu sejak malam pertama ia membawa pulang bayi mungilnya dari rumah sakit. Tangis bayi yang tidak kenal waktu, badan yang belum pulih sepenuhnya setelah melahirkan, ditambah rasa bingung dan lelah. Semuanya bercampur jadi satu. Fathir, meski tak pernah menggendong bayi sebelumnya, berusaha semampunya. Ia begadang bersama Aisyah, belajar mengganti popok, menenangkan bayi mereka yang mereka beri nama Maryam. Tak jarang, Fathir tertidur sambil duduk, menggenggam botol susu di satu tangan, dan memeluk Maryam dengan tangan yang lain. Aisyah sering merasa emosional, bukan karena tidak bahagia, tetapi karena tubuh dan pikirannya belum terbiasa dengan perubahan besar ini. Kadang ia merasa tidak cukup baik sebagai ibu. Ia menangis diam-diam di kamar mandi saat Maryam terus menangis, dan ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Suatu malam, saat Maryam rewel dan Aisyah benar-benar kehabisan tenaga, ia memeluk bayi itu sambil menangis. "Aku nggak sanggup, Mas. Aku capek banget." Suaranya lirih. Fathir menghampirinya. Ia memeluk Aisyah dari belakang dan mengambil Maryam pelan dari gendongannya. "Kamu boleh capek, Syah. Boleh nangis. Tapi jangan pernah merasa sendiri. Aku di sini. Kita berdua," ucap Fathir sambil mengayun Maryam perlahan. Malam itu Fathir yang menidurkan Maryam, sementara Aisyah tertidur dengan mata sembab. Hari-hari berlalu. Maryam tumbuh sehat, dan Aisyah perlahan mulai menemukan ritme barunya sebagai ibu. Ia berhenti, mengajar sementara waktu, fokus pada pengasuhan. Fathir mulai mengambil lebih banyak pekerjaan freelance dari rumah, agar bisa tetap dekat dengan keluarga kecilnya. Namun, kehidupan tidak selamanya berjalan mulus. Suatu hari,
Fathir menerima kabar bahwa ibunya jatuh sakit dan harus dirawat di kampung halamannya, cukup jauh dari tempat mereka tinggal. Kakak Fathir yang biasa merawat ibu mereka sedang di luar negeri. Tak ada pilihan lain selain Fathir yang harus pulang. "Aku harus ke sana, Syah. Mungkin 2-3 hari. Atau seminggu," ujar Fathir sambil menatap wajah istrinya, yang kini tampak lebih matang, namun tetap menyimpan kekhawatiran. "Maryam baru 3 bulan. Aku belum terlalu siap ditinggal. Tapi aku ngerti, kamu harus ke sana," jawab Aisyah pelan. Fathir mengangguk, lalu mengecup kening istri dan anaknya. "Aku janji nggak lama." Kepergian Fathir membuat rumah terasa sepi. Aisyah kembali merasa lelah, tapi ia tidak ingin mengeluh. Ia ingin menjadi istri yang kuat, seperti yang dulu pernah ia doakan. Di malam-malam tanpa Fathir, Aisyah menemukan dirinya sering merenung. Ia menatap Maryam yang tertidur pulas di pelukannya, lalu menatap langit-langit kamar, teringat pada masa-masa lalu. Masa ketika ia selalu menyebut nama Rehan dalam doa. Kini, doa itu sudah tidak ada. Sudah lama ia buang, jauh. Yang kini ia minta dalam sujudnya hanyalah satu, agar cinta ini tetap utuh, meski lelah, meski diuji. Sepulang dari kampung, Fathir membawa kabar gembira dan kabar sulit sekaligus. Ibunya mulai membaik, tapi dokter menyarankan agar beliau tinggal di tempat dengan pengawasan lebih ketat dan dukungan keluarga. Fathir mengusulkan ide yang sempat membuat Aisyah terdiam lama. "Gimana kalau ibu tinggal sama kita, Syah?" Aisyah tahu, merawat ibu mertua bukanlah hal kecil, apalagi dengan Maryam yang masih bayi. Tapi ia juga tahu, ini bukan soal memilih antara nyaman atau repot. Ini soal tanggung jawab dan kasih sayang. Setelah berdiskusi, Aisyah menyetujui. "Kalau aku bisa jaga anakmu, aku juga harus bisa jaga ibumu," ucapnya tenang. Dan sejak saat itu, rumah mereka yang kecil mulai terasa lebih ramai. Aisyah bukan hanya menjadi ibu dari Maryam, tapi juga mulai menjadi anak bagi ibu Fathir. Terkadang memang melelahkan, tapi di antara lelah itu, Aisyah mulai melihat makna cinta yang lebih luas. Cinta bukan hanya pelukan saat senang, tapi kesediaan saling menopang saat sama-sama letih. Cinta bukan hanya ketika tertawa, tapi juga saat harus sabar menghadapi perbedaan. Suatu malam, setelah Maryam dan sang ibu tertidur, Aisyah dan Fathir duduk berdua di teras rumah. "Mas, dulu aku pernah merasa gagal dalam cinta," bisik Aisyah, sambil menatap langit yang penuh bintang. "Tapi sekarang aku sadar, ternyata gagal itu cuma awal dari jalan yang lebih benar." Fathir menoleh padanya, lalu tersenyum. "Dan aku pernah takut kamu nggak akan pernah lihat aku. Tapi sekarang kamu duduk di sini, di sampingku, di rumah kecil kita, jadi ibu dari anakku." Mereka saling menggenggam tangan. Aisyah menunduk pelan, lalu berbisik, "Dulu, aku menyebut nama orang lain di setiap sujudku. Tapi ternyata, bukan dia yang Allah tunjukkan. Justru kamu yang diam-diam lebih dulu menyebut namaku dalam doamu." Fathir hanya menatap, tak berkata. Tapi genggaman tangannya semakin erat. Dalam hening malam itu, mereka sama-sama tahu. Cinta, ini bukan kebetulan. Ini adalah hadiah dari doa yang tidak pernah saling terdengar, tapi saling menemukan. Sudah hampir setahun berlalu sejak Maryam hadir dalam hidup Aisyah dan Fathir. Gadis kecil itu kini mulai belajar berjalan, tertawa lebih keras, dan menyebut kata-kata pertamanya dengan logat bayi yang membuat rumah selalu hangat. Kehidupan mereka berjalan dalam ritme yang pelan tapi penuh cinta. Aisyah sudah kembali mengajar paruh waktu di sekolah. Sementara Fathir tetap bekerja dari rumah, sambil sesekali membantu menjaga Maryam dan ibunya yang masih tinggal bersama mereka. Segalanya terasa stabil. Terlalu stabil, sampai suatu hari seseorang dari masa lalu datang mengetuk pintu hidup mereka. Pagi itu Aisyah menerima undangan reuni dari teman-teman kuliahnya. Acara kecil-kecilan, sekadar temu kangen di sebuah kafe sederhana di pusat kota. Awalnya Aisyah ragu,
Tapi Fathir justru mendorongnya pergi. Pergi aja, Syah. Refreshing. Kan kamu jarang keluar rumah selain ke sekolah, ucapnya sambil menyuapi Maryam bubur. Mas, nggak keberatan aku pergi sendiri? Tanya Aisyah. Fathir menggeleng. Aku percaya kamu. Sore itu Aisyah berdandan sederhana dan pergi ke reuni. Di sana ia bertemu banyak wajah lama, teman-teman sebaya yang kini sudah menjadi orang tua, pengusaha, guru, dosen. Mereka tertawa, mengenang masa-masa skripsi, bercerita tentang anak-anak mereka. Namun dari semua wajah yang hadir, satu wajah membuat Aisyah berhenti tersenyum. Rehan. Ia datang, duduk tak jauh dari Aisyah. Dan saat tatapan mereka bertemu, Rehan tersenyum. Assalamualaikum Aisyah, sapanya pelan, berbeda dari biasanya. Aisyah menjawab sekenanya. Waalaikumsalam. Mereka sempat berbicara sebentar. Rehan kini menjadi direktur di perusahaan startupnya sendiri. Ia belum menikah. Ia berkata hidupnya penuh, tapi kadang terasa kosong. Dulu aku terlalu banyak berpikir soal masa depan. Sekarang, aku sadar ada bagian masa lalu yang aku biarkan pergi begitu saja, katanya tanpa menyebut nama. Aisyah hanya tersenyum tipis. Dalam hatinya ia sudah tahu arah pembicaraan ini. Sebelum pertemuan selesai, Rehan sempat meminta kontak Aisyah. Tapi dengan tenang Aisyah menjawab, "Kalau kamu ingin silaturahmi, kamu bisa hubungi suamiku, Fathir." Rehan terdiam sejenak, lalu mengangguk. Dia laki-laki yang beruntung. Tidak Rehan, akulah yang beruntung, jawab Aisyah mantap. Karena cinta yang aku dapatkan, bukan cinta yang kutunggu dengan harap sia-sia, tapi cinta yang datang membawa ketulusan. Sesampainya di rumah, Aisyah disambut Maryam, yang merangkak cepat ke arah pintu, dan Fathir, yang sedang membuatkan teh. Seru. Acaranya? Tanya Fathir sambil menyodorkan gelas. Aisyah mengangguk, lalu memeluk Fathir erat. Terima kasih sudah percaya aku, Fathir tertawa kecil. Loh, kenapa jadi mendadak drama? Aisyah hanya menggeleng. Ia tidak ingin membicarakan Rehan. Bukan karena menyembunyikan, tapi karena ia tahu kisah itu sudah selesai. Tidak perlu diungkit lagi. Tapi malam itu, saat Fathir sudah tertidur dan Maryam lelap di sampingnya, Aisyah membuka jurnal kecilnya, tempat ia menuliskan doa-doa di masa lalu. Ia membaca ulang halaman-halaman yang dulu penuh dengan nama Rehan. Lalu, tanpa ragu, ia merobek halaman-halaman itu dan membuangnya ke tempat sampah. Kemudian ia membuka halaman baru dan menulis, "Ya Allah, terima kasih telah tidak mengabulkan doaku yang dulu, karena Engkau telah menggantinya dengan takdir yang jauh lebih indah. Bukan pria yang aku sebut namanya, tapi pria yang diam-diam menyebut namaku di setiap sujudnya." Beberapa minggu kemudian, Rehan benar-benar menghubungi Fathir, bukan untuk membahas Aisyah, tapi meminta bantuan kerjasama proyek teknologi pendidikan. Aisyah tahu ini cara Rehan menutup pintu masa lalu dengan lebih terhormat. Fathir menyambut baik kerjasama itu, dan bahkan sempat berkata, "Kalau bukan karena kamu, dulu mungkin Aisyah nggak pernah belajar tentang arti ikhlas. Dan kalau bukan karena dia patah hati, aku nggak pernah punya kesempatan mencintainya." Rehan tertawa getir, tapi jujur. Kalian pasangan yang kuat. Aku doakan semoga selalu langgeng. Dan begitulah takdir bekerja. Kadang, yang datang pertama, bukan yang dipilih terakhir. Kadang, cinta sejati justru datang dalam wujud paling diam, paling sabar, dan paling tidak kamu sadari. Cinta itu seperti doa yang dijawab setelah waktu yang lama. Diam, tapi pasti. Tahun-tahun berlalu seperti angin musim yang berganti. Maryam kini sudah berusia 5 tahun. Rambutnya sebahu, matanya cerah seperti milik Aisyah, dan pembawaannya tenang seperti Fathir. Ia mulai masuk taman kanak-kanak, dan setiap pagi, Fathir selalu mengantarnya dengan motor kecil kesayangan mereka. Sementara Aisyah
kembali aktif mengajar, dan dipercaya menjadi wakil kepala sekolah. Kehidupan mereka kini jauh lebih stabil dibandingkan tahun-tahun awal pernikahan. Mereka sudah pindah ke rumah sederhana hasil kerja keras bersama. Tak lagi tinggal di rumah kontrakan mungil itu. Rumah mereka tidak besar, tapi nyaman dan penuh tawa anak-anak yang mengalir dari ruang tamu hingga ke dapur. Namun, tak ada rumah tangga tanpa ujian. Dan ujian itu datang tak lama setelah ulang tahun kelima Maryam. Aisyah jatuh sakit. Awalnya hanya kelelahan biasa, lalu sering pusing, tubuh terasa lemas, dan kadang pandangannya kabur. Fathir mendesak agar Aisyah memeriksakan diri. Setelah serangkaian tes dan pemeriksaan lanjutan, dokter menyampaikan kabar yang mengejutkan. Aisyah mengidap tumor jinak di otaknya. Meskipun belum ganas, letaknya cukup berisiko dan perlu ditangani. Operasi adalah pilihan terbaik. Berita itu menghantam Fathir seperti badai yang datang tanpa aba-aba. Ia hanya bisa duduk diam di ruang dokter, sementara Aisyah berusaha tetap tersenyum, meski wajahnya pucat. "Aku nggak apa-apa, Mas," ucap. Aisyah tenang. "Kita sudah melewati banyak hal. Insya Allah ini pun bisa kita lewati." Tapi malam itu Fathir menangis untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Di sepertiga malam, saat semua orang tidur, ia bangun dan bersujud. Dalam doanya yang panjang, ia tidak meminta harta, tidak meminta kelapangan rezeki. Hanya satu hal, agar Allah menyembuhkan perempuan yang diam-diam selalu ia doakan sejak dulu. Hari operasi tiba. Fathir menggenggam tangan Aisyah di depan ruang operasi. Maryam dititipkan pada neneknya, sementara Fathir terus menatap wajah Aisyah yang tersenyum. "Kalau aku nggak bangun, Mas, didik Maryam jadi perempuan kuat ya," bisik Aisyah, mencoba bercanda meski suaranya bergetar. "Berhenti ngomong yang aneh-aneh." "Kamu pasti bangun," jawab Fathir sambil mencium keningnya. Beberapa jam kemudian, operasi berlangsung. Detik demi detik terasa seperti tahun. Fathir hanya duduk di ruang tunggu dengan tas kecil berisi Al-Quran dan botol air zam-zam yang ia bawa dari hadiah seorang teman. Tangannya terus memegang tasbih, sementara matanya memandang kosong ke dinding. Hingga akhirnya, dokter keluar dengan senyum tipis. "Operasinya berhasil. Alhamdulillah, istri Bapak selamat. Butuh waktu untuk pemulihan, tapi kondisinya stabil." Fathir nyaris tersungkur karena lega. Air matanya jatuh. Kali ini bukan karena takut, tapi karena syukur. Minggu-minggu setelah operasi menjadi masa pemulihan yang panjang, Aisyah belum bisa banyak bergerak. Maryam, yang masih terlalu kecil untuk memahami semuanya, hanya tahu bahwa bundanya harus banyak tidur. Tapi satu malam, saat Aisyah terbangun dari tidurnya dan menatap langit-langit kamar, ia terisak pelan. Fathir, yang terbangun, langsung memeluknya. "Sakit lagi?" "Bukan, Mas," jawab Aisyah lirih. "Aku cuma takut, kalau suatu hari Allah ambil aku lebih dulu. Kamu dan Maryam gimana?" Fathir menatapnya lama, lalu berkata dengan suara pelan, "Aku ini bukan siapa-siapa tanpa doa kamu, Syah. Tapi kamu juga harus tahu, kamu bukan hidup karena aku mencintaimu, tapi karena Allah masih ingin melihat kita bersama. Jadi, selama kita masih bisa bangun bersama setiap pagi, kita harus bersyukur. Setiap hari yang kita punya adalah hadiah." 2 tahun kemudian, Aisyah benar-benar pulih. Rambutnya tumbuh kembali setelah sempat rontok karena efek pengobatan. Ia kembali mengajar, meski tidak sesibuk dulu. Maryam tumbuh menjadi anak yang ceria dan cerdas. Bahkan saat diminta menggambar keluarga di sekolah, ia menggambar 3 orang, dirinya, bunda, dan ayah. Tapi yang membuat Fathir tersenyum adalah tulisan kecil di bawahnya. Ayah dan bunda saling mendoakan. Hari itu, Fathir mengajak Aisyah dan Maryam pergi ke tempat pertama mereka bertemu, masjid kecil di dekat kampus lama Aisyah dulu. Mereka duduk bertiga di tangga masjid, mengenang hari-hari penuh air mata, penantian, dan ketulusan.
"Kalau kamu disuruh memilih lagi, Syah," tanya Fathir tiba-tiba, "kamu mau tetap mendoakan Rehan atau menggantinya dengan namaku dari awal?" Aisyah tertawa pelan. "Kalau aku ganti doanya, mungkin kita nggak akan bertemu seperti ini. Mungkin kamu nggak akan pernah sabar menunggu aku selesai patah hati." Fathir mengangguk. "Berarti kamu tetap bersyukur pernah patah hati?" Aisyah menatap suaminya. "Aku bersyukur pernah patah hati, karena dari patah hati itulah aku belajar arti cinta yang sebenarnya." Mereka berdua terdiam sejenak, lalu Aisyah menggenggam tangan Fathir erat. Cinta yang tidak hanya disebut dalam doa, tapi diperjuangkan setiap hari. Meski dalam diam, meski dalam lelah, meski dalam sakit. Dan di sana, di hadapan rumah Allah, mereka tahu satu hal. Cinta sejati bukan tentang siapa yang paling cepat datang, tapi siapa yang tetap tinggal setelah semua doa selesai dipanjatkan.